Tunaikan panggilan ilahi, datang dan katakan padanya di sana, di sana. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak, wal mulka la syarika lak. Dulu kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci. Kini kau kan pergi, tunaikan panggilan ilahi, datang dan katakan padanya di sana, di sana. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak, wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak, wal mulka la syarika lak. Pergilah dengan hatimu, pergilah karena panggilan Tuhan, tunaikan perintahnya, Allah akan menjagamu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak, wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak, wal mulka la syarika lak. Kebas dan kesemutan. Minum Neurobion, efektif mengatasi kerusakan saraf untuk atasi kebas dan kesemutan karena kekurangan vitamin B neurotropin. Neurobion. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد
والنعمة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك يا رب ذمذم والمقام وركن والبيت الحرام يا رب Cek. وركن والبيت الحرام صلى على خير الأنام والآل والكرام. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala binikmatil Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmatnya, nikmat kesehatan, sehingga sampai hari ini Allah masih izinkan kita untuk beribadah kepadanya. Allah masih izinkan kita untuk menambah pundi-pundi amal kita sebagai sebaik-baik bekal untuk kembali kepadanya. Dan tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kepada beliau dan kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya. Semoga kelak kita dikumpulkan bersama beliau di surga Firdaus. Kita bisa bermajelis bersama beliau di taman-taman surga, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, seperti yang saya posting sebelumnya bahwa pembahasan kita pada pagi hari ini, ya Allah, ada apa dengan ibadah umroh? Ada apa dengan ibadah umroh sehingga orang ingin berlomba-lomba untuk datang ke Baitullah? Ada apa dengan ibadah haji sehingga orang rela menunggu bertahun-tahun untuk datang kepadanya, untuk datang ke Baitullah, untuk menunaikan ibadah tersebut, ibadah umroh maupun ibadah haji. Maka pada pagi hari ini kita akan kurang lebih 30 menit ke depan kita akan membahas tentang persoalan tersebut. Sama halnya dengan pembahasan sebelumnya, telah kita bahas bahwa umroh itu adalah leverage rezeki, pendongkrak daripada rezeki di kehidupan kita. Ini adalah rangkaian dari materi yang berkelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu umroh adalah leverage rezeki. Sehingga pada pagi hari ini kita akan membahas ada apa dengan ibadah umroh, ada apa dengan ibadah umroh sehingga kaum muslimin rela mengumpulkan, menyisipkan rezekinya untuk datang ke Baitullah, untuk datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sama halnya saya sedikit cerita ya, waktu pemberangkatan umroh kemarin saya dampingi jamaah di pemberangkatan sebelum Ramadan. Jadi kita pulang itu 3 hari sebelum Ramadan. Saya mendampingi orang tua. Kebetulan teman menitipkan jamaahnya ke saya untuk dititipkan. Kebetulan sudah usia sudah 70-an lebih, Saya cerita sama bapak itu. Bapak itu sehari-hari dia bekerja di marbot masjid. Dia sebagai marbot di salah satu masjid di kabupaten di Kolaka. Sehari-hari beliau membersihkan masjid. Ini menunjukkan bahwa ibadah umroh itu adalah bukan ibadah untuk orang-orang kaya, tapi ibadah yang betul-betul ibadah hati. Maka kita akan mengulik sedikit ya tentang perjalanan sang bapak ini sampai ke Baitullah. Jadi betul-betul beliau sudah lama merindukan Baitullah, sudah lama merindukan. Setiap orang mendengar ada keluarga, ada kerabatnya yang berangkat ke Baitullah, hatinya serasa teriris-iris untuk ingin segera ke sana. Karena saking rindunya ia dengan Baitullah. Betul-betul pada saat dia terdengar bahwa ada keluarganya yang berangkat umroh, ada berangkat keluarganya yang ke Baitullah, betul-betul hatinya merinding dan sangat merindukan, kapan ya Allah, kapan saya engkau undang untuk sampai ke sana, untuk datang mengunjungi Baitullahmu, untuk datang langsung mencium Baitullahmu, untuk datang langsung menyentuh kiswa Baitullahmu, untuk datang langsung merasakan nikmatnya beribadah di depan Baitullahmu. Betul-betul Baitullah ini sungguh setiap kaum muslimin yang sampai ke sana, apalagi yang pertama-tama merasakan perjalanan ibadah umroh, tak kala ia melihat Baitullah, Ka'bah Baitullah, betul-betul secara otomatis air matanya akan tumpah. Bukan pada saat di Indonesia kita mungkin akan berniat bahwa saya akan berdoa ini. Ketahuilah teman-teman, pada saat kita berada di depan Baitullah, bukan doa lagi yang kita ingat, tapi dosa yang kita ingat, dosa-dosa yang kita ingat, sehingga betul-betul pada saat itu kita tidak meminta doa, melainkan kita meminta ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak ini seorang marbot masjid, tapi alhamdulillah berkat keteguhan dan kegigihan hatinya, ia bisa sampai ke Baitullah. Nanti insya Allah di pembahasan selanjutnya, setelah Bapak itu menceritakan bagaimana tahapan-tahapannya sehingga ia bisa sampai ke Baitullah, maka semua tahapan yang dikerjakan Bapak itu adalah tahapan-tahapan yang Al-Quran tuntunkan untuk sampai ke sana. Maka insya Allah nanti kita akan membahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya bagaimana Al-Quran bisa menuntun kita untuk sampai Baitullah. Bagaimana Al-Quran menjadi map untuk kita sampai ke Baitullah. Betul-betul ada tahapannya, kita harus melewati ini dan sampai ke Baitullah. Karena perkara jarak, perkara biaya, mudah bagi Allah untuk itu semua. Kalau Allah saja mudah mengubah antara malam dengan siang, mengubah seseorang dari kaya menjadi miskin, mengubah seseorang jadi miskin menjadi kaya, maka mudah juga bagi Allah untuk memberangkatkan kita sampai ke Baitullah. Tapi pertanyaannya, bagaimana tahapan-tahapan itu sehingga kita bisa sampai ke Baitullah? Karena Al-Quran adalah kalamnya Allah, Al-Quran adalah Al-Huda, petunjuk, maka insya Allah di dalam Al-Quran itu ada petunjuk untuk sampai ke Baitullah. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan akan selanjutnya. Hari ini kita akan bahas ada apa dengan ibadah umroh, sehingga kaum muslimin rela untuk sampai ke sana, rela menyisipkan hartanya untuk sampai ke sana. Jadi ada apa dengan ibadah umroh itu tersendiri. Kita akan flashback sedikit bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam beserta anaknya Nabi Ismail alaihissalam ketika ia diperintahkan membangun Ka'bah sebagaimana dalam surah Al-Baqarah,
wa isa yarafana Ibrahimah qaida min baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan terimalah amal ibadah kami, sungguh Engkau Maha mendengar dan Maha pengetahui. Dari sinilah awal munculnya setiap kaum muslimin sangat merindukan ingin sampai ke Baitullah. Dari perintah awalnya Nabi Ibrahim alaihissalam beserta putranya diperintahkan untuk membangun kembali Baitullah. Jadi dari titik awal sentra inilah sehingga orang sangat ada apa dengan ibadah umroh sehingga orang rela untuk sampai ke sana. Kemudian setelah Baitullah ini, setelah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam menyelesaikan tugasnya untuk membangun kembali Baitullah ya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyuruh orang datang ke Baitullah. Jadi ini titik selanjutnya sehingga orang ada apa dengan ibadah tersebut, karena betul-betul Allah perintahkan langsung kepada Nabi Ibrahim untuk menyuruh orang, ayo datang ke Baitullah. Wa iza finnas bil haji, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Ar-rijalan wala kullu sabara yatina min kulli fahjal amin. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai unta kurus. Mereka akan datang dari segenap penjuru yang jauh. Jadi dari ayat ini menggambarkan bahwa awalnya Nabi Ibrahim alaihissalam bingung bagaimana cara menyampaikan agar ini sampai ke kaum muslimin, ke finnas, ke umat ke manusia untuk datang melakukan haji ke Baitullah, sampai Allah menggambarkan, serukan saja, sampaikan saja, sampai Allah menggambarkan dalam ayat ini bahwa mereka akan datang walau menunggangi unta-unta yang kurus. Jadi dari ayat ini menjelaskan bahwa setelah ayat ini turun, setelah saya perintahkan kepada engkau Nabi Ibrahim untuk menyerukan kepada manusia untuk ya ayuhan nas, kepada manusia untuk segera ke Baitullah, bahwa ayat ini menggambarkan bahwa manusia tersebut akan berusaha untuk sampai ke Baitullah. Sampai Allah menggambarkan bahwa walaupun ia mengendarai unta yang kurus. Jadi walaupun ia mengendarai unta yang kurus, berarti sampai titik maksimal tersebut manusia akan berusaha untuk sampai ke Baitullah. Jadi kalau pada saat kita selalu berdoa, ya Allah, izinkan saya sampai ke Baitullah dengan sebaik-baik tempat, keadaan terbaik, kendaraan terbaik. Sesungguhnya Allah sudah mengabarkan ke kita, walaupun kalian dalam keadaan bagaimanapun, kalian akan mengupayakan untuk sampai ke Baitullah. Jadi sampai kiasannya bahwa manusia akan menggunakan unta yang kurus untuk sampai ke Baitullah. Jadi ini betul-betul karena seruan Allah, sehingga Allah sendiri akan yang mengatur, mensiasati kita untuk sampai ke Baitullah. Dalam surah Al-Hajj ayat 27, sebagaimana dalam surah Al-Hajj ayat 27 adalah liyashhaduna ma fihi lahu wa yaskuru smallahi fil ayyamin ma'lud, bahwa agar mereka menyaksikan berbagai manfaat di sana. Jadi sungguh amal kita, akal kita akan bertanya, untuk apa kita diserukan ke Baitullah oleh Allah? Ini memang tabiatnya manusia, kalau tidak masuk di akalnya tidak mau dia kerjakan. Padahal kalau Allah sudah perintahkan, itu kita wajib
mengerjakannya karena standar pola pemikiran manusia itu harusnya mestinya adalah kalamullah, kalamur Rasul, sunnah Rasul, baru pikiran kita. Jadi ini adalah standar dalam pemikiran kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Jadi agar kita selamat sampai ke selamat dunia, selamat tapi dini wa dunia wal akhirah, yaitu kita harus mengikuti kalam Allah dulu, baru sunnah Rasulullah, baru pikiran kita. Tidak boleh pikiran kita ini di atasnya kalam Allah. Tidak boleh pikiran kita ini di atasnya sunnah Rasulullah. Pikiran kita adalah mempertimbangkan, menerima apa yang ada dari kalamullah, apa yang diperintahkan oleh sunnah Rasulullah. Insya Allah kita akan selamat jika pola pikiran kita seperti itu. Jadi tujuan kita diperintahkan untuk sampai ke Baitullah ialah agar kita mendapat manfaat, utamanya mendapat manfaat iman. Bagi yang sudah merasakan melaksanakan atau sampai ke Baitullah, maka jika ditanya kepada mereka, kenapa mau berangkat umroh tiap tahun, setiap ada rezeki selalu ingin sampai ke sana, maka mereka juga akan bingung menjelaskan kenapa mereka ingin selalu sampai ke sana. Karena ini adalah persoalan hati, persoalan iman. Sedangkan persoalan hati dan persoalan iman ini dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan agar kalian saling mengenal. Jadi salah satu hikmah bahwa kita diperjalankan menuju Baitullah adalah kita akan saling mengenal antara suku-suku dan bangsa-bangsa. Maka di sana kita akan bertemu berbagai macam suku, berbagai macam bahasa, bangsa, dan betul-betul itulah kemuliaannya Islam. Walaupun datang dari berbagai suku, berbagai bahasa, berbagai daerah, pada saat sholat mereka tidak akan kebingungan. Pada saat menyembah Rabbnya mereka akan tidak kebingungan, karena mereka dipersatukan dengan satu bahasa Quran. Bahasa Quran yaitu bahasa Arab. Betul-betul inilah keistimewaan dari agama kita. Jadi kenapa orang-orang yang berangkat umroh, yang telah berangkat umroh, ingin selalu ke sana, setiap ada rezekinya mau lagi ke sana. Setiap ada beberapa keluarga, malah ada yang beberapa keluarga mencanangkan tiap tahun harus berangkat umroh. Termasuk saya pribadi, saya mengupayakan setiap saat harus selalu ke Baitullah, karena itu adalah salah satu instal keimanan, dan betul-betul kita tidak tahu amalan umroh mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah persoalan hati. Karena ini adalah persoalan hati, persoalan iman, maka kita kembalikan ke pemiliknya. Kita kembalikan ke pemiliknya bahwa mengapa Baitullah dirindukan setiap kaum muslimin? Karena Allah Subhanahu wa taala sang pemilik hati. Sebagaimana dalam surah Al-Mutahannah, surat ayat ke-60, ayat ke-5, Allah tidak melarang kamu untuk membuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dan agamamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berkasih sayang kepada mereka yang berbeda-beda, sehingga Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik hati. Karena Allah pemilik hati, maka Ia menggerakkan hati kita untuk sampai ke Baitullah. Maka karena Allah adalah pemilik hati, maka pertanyaannya teman-teman, hati siapakah yang akan dipanggil oleh Allah untuk sampai ke Baitullah? Ini pertanyaan. Ini poin utamanya. Sehingga bisa menjawab bahwa ada apa dengan merunut, ada apa dengan ibadah umroh, ada apa dengan Baitullah. Karena setelah kita mengurai dari
penjelasan dari ayat-ayat ini, maka implikasinya adalah ini adalah persoalan hati dan persoalan iman. Jadi pertanyaannya sekarang, hati siapa? Jadi poin utamanya adalah hati siapa yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai ke Baitullah. Insyaallah pembahasan selanjutnya kita akan bahas ini di video selanjutnya, hati siapa yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai ke Baitullah. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan bahas permasalahan ini. Baik teman-teman, sampai di sini pertemuan kita mengenai pembahasan ada apa dengan ibadah umroh, sehingga setiap kaum muslimin ingin sampai ke sana. Jadi bagi teman-teman yang punya keluarga, yang punya teman atau kerabat yang saat ini merencanakan ingin melakukan perjalanan umroh di bulan Agustus di awal Muharram, insya Allah umroh kembali dibuka di bulan Muharram setelah musim haji. Kita ada pemberangkatan di setiap bulannya, tinggal teman-teman melakukan DP 3 juta rupiah, sehingga pada saat teman-teman melakukan DP 3 juta rupiah, teman-teman akan mendapatkan perlengkapan umroh sebagaimana yang ada di depan saya ini, berupa ada koper fiber 2, ada perlengkapan kain ihram bagi laki-laki, ada mukena bagi perempuan, dan ada tas untuk perlengkapan pribadi berupa dompet dan lain, dan ada bantal untuk di pesawat serta syal ya, untuk memudahkan kita tidak terpisah dari rombongan. Mohon teman-teman bantuannya apabila ada keluarga ingin berangkat umroh bisa mengabarkan ke kami. Insya Allah selama musim haji, selama bulan Syawal dan Zulhijjah ini ada program khusus yang berupa pembuatan paspor secara cuma-cuma bagi yang telah melakukan DP umroh selama bulan Zulqa'dah dan Zulhijjah. Baik teman-teman, sampai jumpa lagi di video selanjutnya tentang pembahasan hati siapa yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai ke Baitullah. Saya cukupkan sampai di sini. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.